Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eva, kita bersama-sama di kelompok 2 ya, Ya, untuk bersama-sama dalam materi coaching, di mana kita akan bertukar peran. Yang pertama sebagai coach dan coachee ya, yang coaching sama yang di coachee. Kita akan lakukan ini mungkin dengan permasalahan yang ada di sekolah saja, terfokus di kelas. Mungkin kalau Bu Eva di kelas 5 ya, di kelas 4. saya di kelas di kelas 4. Kalau saya di kelas 6. Ya, oke. Berarti kita mulai dulu. Nanti kita timernya. Untuk refleksi sendiri kan nanti tinggal isi aja ya. Tinggal isi form yang tadi. Oke, berarti sekarang saya sebagai, mau Bu Eva dulu atau saya dulu? Pak Dudi dulu deh, biar aku jadi ada gambaran buat pertanyaannya nanti. Oh, berarti saya yang Coaching. ya? Coaching. Coaching. Aku belum mempersiapkan pertanyaan. Oke, kita mulai. Aku mau belajar dari Pak Dudi. Apa kita improv aja lah. Saya juga sama. Sebetulnya sama ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi Bu Eva. Ya, selamat pagi Pak Dudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ya begitulah Pak Dudi ya. Jadi sekarang itu lagi galau di kelas. Memang sih kalau berbicara kelas ya ada suka dukanya mungkin ya Bu Eva. Betul sekali. Iya. Nah, tapi pembelajaran tetap berjalan kan ya? Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar, tapi ya begitulah, pasti ada permasalahan gitu. Namanya juga di kelas ya, kita mendidik, mengajar, bukan satu orang, tetapi ada 30 siswa, berarti 30 kepala, dan 30 juga mungkin perbedaan dari sifat dan lain sebagainya. Pasti gitu, setiap harinya tuh ada aja gitu. Yang penting Bu Eva sendiri bisa sehat, terus bisa bahagia, terutama itu ya. Terutama dari pembawaan kita sendiri, motivasi kita sendiri memang sedikit banyak pada dasarnya emosi diri juga turut membantu kan ya Bu Eva, kalau kita lagi moodnya happy gitu kan, atau ada masalah, tapi memang pada kenyataannya kita harus bisa menempatkan, bisa profesional, di mana memang murid kita itu menjadi sebuah aset yang berharga mungkin seperti ya. Betul sekali. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya. Tadi sudah disinggung bahwa memang kayaknya Bu Eva ini kayak semangat, tapi memang ada sesuatu gitu ya dari raut wajahnya. Ini ada apa nih? Kenapa nih dalam pembelajaran ada apa nih? Iya nih Pak Dudi, di kelas saya itu ya, alhamdulillah sih anak-anaknya begitu semangat belajar, apalagi setelah saya ikut CGP ini ya, karena saya juga belajar banyak hal dalam mengajar, mendidik, maupun dalam cara membuat strategi pembelajaran di kelas agar menyenangkan seperti itu. Tapi Pak Dudi, saya menemukan satu orang siswa tersebut itu termasuk dibilang anak yang pintar, cerdas gitu, juara 1. Tapi akhir-akhir ini tuh saya menemukan gitu kejanggalan ketika anak tersebut mendapatkan nilai yang tidak memuaskan bagi dirinya gitu, nilai sempurna atau nilai 100. Anak itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu, anak itu tuh merobek kertas ulangannya seperti itu Pak Dudi. Saya kaget. Langsung saya ajak ngobrol gitu, anaknya baik-baik, kenapa gitu. Seperti itu Pak Dudi. Saya agak kecewa, kenapa gitu. Murid saya yang saya pikir anak itu ya kalau juara kelas kan mungkin anak itu tidak akan bersikap seperti itu gitu ya, yang di benak saya. Ternyata malah di anak yang juara pertama melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi tadi ketika si murid itu menyobek kertasnya ya, kertas ulangan mungkin ya, itu karena memang apanya Bu, nilainya tadi
kecil Iya, atau apa? ketika saya tanya, "Kenapa, Nak, disobek?" gitu kertas ulangannya. Terus dia anak itu berbicara bahwa, "Saya kecewa, Bu, dengan nilai yang tidak sempurna gitu, tidak 100. Saya takut orang tua saya, lebih ke mamahnya melihat nanti saya kena marah," katanya seperti itu. Jadi saya lebih Oh, baik merobeknya, jadi agar orang tua saya tidak menemukan nilai yang tidak sempurna ini, katanya seperti itu. jadi memang dramatis sekali ya, di mana memang Betul. peran orang tua mungkin ya sangat berpengaruh. Tadi takut, jadi anaknya mungkin apa ya disebutnya, ada tekanan mungkin ya dari orang tua. Harus atau juga harus dituntut apa mempunyai nilai yang sempurna ketika dia memang punya nilai yang kurang, mungkin dia ini tuntutan dari memang padahal pada kesehariannya dia itu murid yang gimana, gue Pak? Yang baik Dia gitu. itu gini, muridnya itu sebenarnya dia tuh aktif. Terus muridnya juga dia cerdas, selalu semangat untuk tampil ke depan. Tetapi ketika dia mungkin ada kalanya ya, jangankan anak-anak gitu, kita pun ada mood-moodan gitu. Tapi karena mungkin anak tidak dapat mengontrol emosinya, mengontrol dirinya gitu. Jadi ketika dia atau anak tersebut mengalami moodnya yang jelek atau lagi mungkin kurang tidur atau ada masalah di rumahnya sehingga anak itu tidak dapat menangkap pembelajaran hari itu dengan baik sehingga ketika evaluasi anak itu mendapatkan nilai yang tidak sempurna. Nah, jadi anak itu berubah drastis moodnya jadi agak pemarah gitu karena kecewa seperti itu. Terus ya itu merobek hasil evaluasinya seperti itu. Jadi berubah Padahal drastis. memang padahal memang mungkin nilainya itu nggak dikatakan jelek juga ya, tidak Iya, sempurna mungkin. 80 Jadi padahal memang nilainya. jadi memang dilematis sekali itu ya. Tapi memang juga buat motivasi dia, wah di sisi satu di sisi baiknya mungkin dia termotivasi, wah berarti harus mendapatkan nilai yang bagus, berarti caranya belajar. Tapi di sisi yang negatifnya, ketika dia memang tidak mendapatkan nilai sempurna, dia akan melakukan hal yang seperti itu mungkin ya Iya, sebagai betul sekali. pelampiasan. Nah, memang bisa dirasakan karena pada kenyataannya memang orang tua juga ada yang memang memprioritaskan nilai ya sekarang. Nah, itu. Walaupun ketika kita belajar di guru penggerak mungkin ada selain nilai kan ada apa hal-hal Iya, yang lain yang hal lebih yang penting lebih ya non ini, akademik. yang lebih harus ditekankan itu bukan nilai, tetapi karakter gitu. Nah, mungkin itu Ya. yang harus saya tekankan ke orang tuanya gitu. Nah, setelah itu berarti Bu Epa ini sudah memahami nih bagaimana sikapnya, terus tadi permasalahannya setelah Bu Epa kan mengcoach ya atau mengobrol dulu ya dengan si murid Iya, tersebut. betul, betul Memang sekali. Saya memanggil anak tersebut diidentifikasi. ketika pulang gitu. Saya ajak ngobrol baik-baik dan saya tercengang, kaget gitu. Ternyata hal yang membuat anak tersebut merobeknya itu adalah alasannya adalah takut kecewa orang tuanya. Ya seperti tadi saya katakan memang sisi baik dan buruknya ada ya. Tapi kita sebagai pendidik mungkin harus memberikan motivasi juga dan kalaupun memang ada kebijakan yang untuk mengkritik sisi buruknya, kita harus berusaha membuat kata-kata yang bijak mungkin seperti itu biar Betul, betul. mereka atau murid itu bisa. Nah, selanjutnya mungkin Mbak Eva punya rencana nih. Apa sih yang harus dilakukan terhadap murid itu agar memang ketika di kemudian hari ketika mendapat nilai yang tidak sempurna tidak seperti itu lagi. Gimana? Ada rencana lain nggak? Iya, rencananya Tindakan lain? memang kalau ke anaknya sendiri mungkin saya akan melakukan pendekatan, ngobrol bahwa apa ya, nilai yang sesungguhnya itu nilai yang utama yang harus dicapai atau yang harus dibentuk itu adalah nilai karakter, kejujuran gitu. Bisa menerima kekalahan, bisa menerima apa ya namanya? Bisa menerima hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Bukan hanya nilai yang sempurna seperti nilai di evaluasi 190, bukan seperti itu. Tetapi ketika anak tersebut jujur, bisa menerima dengan lapang dada, itu merupakan nilai yang utama gitu. Mungkin saya akan berbicara seperti itu kepada anak dan saya juga akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya karena memang sumber utama permasalahan ini adalah orang tuanya gitu. Jadi saya memang harus berhati-hati melakukan pendekatan dengan orang tuanya seperti itu mungkin ya Pak Dudi dan saya akan ngobrol
hati ke hati kepada orang tuanya bahwa memang apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu mungkin baik gitu, tetapi ada dampak buruknya gitu. Dampak buruknya itu mungkin orang tuanya itu tidak sadar bahwa anaknya tersebut gitu melakukan hal yang demikian di sekolah yang membuat hal itu tuh bisa bisa sangat fatal gitu. Oh iya betul sekali. Jadi pertama tadi memang nilai utama yang harus dilakukan adalah memang memberikan pemahaman yang kuat kepada siswa ya, kepada murid tersebut. Tadi memang betul sekali yang dilakukan Mbak Eva, harus ini sharing aja ya, saya bukan memberikan solusi tapi kita bersama-sama saja. Jadi memang betul ketika anak memang diberikan tuntunan seperti itu, dia juga punya motivasi, wah karena memang doktrin dari keluarga sendiri mungkin sangat berpengaruh Kuat, ya, iya karena sangat kuat kuat sekali. Jadi alangkah memang bijaknya ketika ya anak apa yang utama adalah tadi benar yaitu nilai karakter ya, karakter kejujuran. Kalau nilai sih hanya sebuah angka mungkin ya Bu Eva. angka, iya betul. Kalau pengalaman saya sendiri ketika siswa mau berapa sih kamu nilai suka ditanya Iya seperti itu, betul. memang ya tinggal kaliannya aja yang memang harus berkarakter. Nilai itu hanya sebuah angka. Ada bidang-bidang non akademik yang harus tidak selalunya akademik gitu. Ada potensi yang harus dikembangkan oleh kalian yang bisa nantinya menjadi untuk masa depan. Jadi cita-cita kalian itu tanpa dibandingkan dengan orang lain, potensi sendiri. Jangan sampai kamu beranggapan bahwa saya harus dibandingkan dengan orang yang tidak seperti itu. Jadi kalian unik, kalian hebat dengan diri kalian sendiri. Yang kedua tadi bersama orang tua ya, Bu Eva. Iya, mungkin Bu Eva juga sudah pasti punya grup ini ya, orang WA, tua. ya, betul. Biasanya juga sangat berpengaruh ketika mungkin pendekatannya secara langsung mungkin ya. Bisa bersilaturahmi secara langsung atau karena kalau lewat WA nanti takutnya ada kesalahpahaman gitu. Ada kesalahpahaman ya mungkin. Betul. Media sosial satu ketik saja ini mungkin apalagi di expose-nya di grup ya Bu Eva mungkin ya, akan apalagi itu aduh itu hal yang tidak baik, kurang baik. Ini ya. Seperti itu. Tapi kalau dengan orang tua sudah alhamdulillah berkomunikasi dengan baik ya Bu Eva. Alhamdulillah berkomunikasi dengan baik. Tinggal sayanya nanti melakukan pendekatan khusus dengan ibu anak tersebut gitu. Kalau boleh tahu Bu Eva, kalau orang tuanya sendiri biasanya kan kalau yang memberikan tuntutan kepada anaknya sendiri itu mungkin dia punya motivasi nih ya. Kira-kira apa ya motivasi orang tuanya untuk kamu harus seperti ini, kamu harus nilainya bagus, kamu jangan jelek nilainya dan sebagainya itu. Menurut Bu Eva gimana ya orang tuanya kalau punya? Ditanya dari anaknya itu memang mungkin karena keluarganya itu termasuk anak jadi selalu mendapatkan nilai-nilai yang bagus gitu karena juara satu sehingga gitu orang tuanya itu termotivasinya salah gitu bahwa di keluarga kita itu selalu juara pertama gitu. Jadi kamu yang termasuk generasi penerus gitu, kamu harus seperti itu gitu. Padahal gitu kan setiap anak itu mempunyai bakat, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda gitu. Nah, anak ini ditekan, diberikan pemahaman bahwa dia itu harus seperti kakak-kakaknya gitu, harus seperti keluarganya yang lain yang selalu mendapatkan nilai yang bagus dan selalu jadi juara pertama. Oke, berarti memang paradigma dari orang tuanya bahwa memang dibandingkan dengan kakaknya juga mungkin ya dengan keluarga yang lain. Memang ketika anak ini kamu berprestasi, kok kamu gini, mungkin itu juga jadi salah satu permasalahan yang memang paradigma seperti itu yang dulu ya, bukan saja mungkin golongan sekarang, anak-anak sekarang, murid-murid sekarang, tapi memang kita mengalami ya ketika memang dibandingkan dengan kakak kan dengan adik atau dengan tetangga, anak tetangganya seperti itu memang membekas sekali dan memang harus dirubah paradigma seperti itu. Nah, memang sudah cukup ini ya Bu Eva untuk rencana aksi Bu Eva ini sungguh sangat bijaksana dan mudah-mudahan bisa didukung dan akhirnya siswa tersebut, murid tersebut bisa memperbaiki karakter. Nah, yang terakhir mungkin tanggung jawabnya sendiri nih, tanggung jawab kita sebagai murid sendiri nih di rencana ini. Apa sih yang harus konsisten kita lakukan terhadap
siswa. Bukan hanya mungkin itu ya untuk memotivasi, mungkin untuk kalau boleh tahu siapa namanya Bu? Namanya Syakir. Syakir. Mungkin untuk Ananda Syakir ini mungkin ya memang bagus ketika memang jadi panutan, temannya pintar. Nah, untuk menghindari itu, apa yang tanggung jawab Bu Eva sendiri untuk rencana ke depannya sebagai salah satu bentuk pencegahan preventif dari Syakir-Syakir yang lain mungkin nantinya timbul, mungkin seperti apa tanggung jawabnya mungkin ya. Mungkin yang pertama ini jadi refleksi juga buat saya, introspeksi diri gitu, bahwa ternyata gitu apapun yang saya ucapkan selain orang tua gitu ya di sekolah itu sangat membekas dan berpengaruh gitu terhadap pemikiran anak-anak gitu, bahwa memang guru itu jangan hanya menekankan bahwa anak-anakku kalian harus jadi anak yang pintar. Anak-anakku bahwa anak yang pintar itu adalah anak-anak yang memiliki nilai 100, contohnya seperti itu. Tetapi sekarang, mulai dari sekarang, saya akan menanamkan kepada anak bahwa karakter utamalah gitu. Karakter itu yang utama, yang harus dikembangkan, yang harus dikuatkan oleh anak-anak. Jadi saya sekarang itu setiap hari gitu akan selalu memotivasi anak-anak saya bahwa yang utama itu adalah anak yang jujur, anak yang bertanggung jawab, anak yang memiliki sifat yang baik, yang berakhlak mulia ya, karena kita muslim. Mungkin karena saya juga ada anak yang non muslim, kalau berakhlak mulia itu kan bukan hanya muslim ya Pak Dodi gitu. Anak yang bertanggung jawab, cinta kebersihan, lain-lain sebagainya. Jadi karakter-karakter ini yang mau saya lebih tekankan di kelas saya gitu. Selain nilai itu merupakan bonus dari kerja keras kita dalam belajar gitu, seperti itu. Jadi nilai sempurna pun kalau tidak dibarengi dengan karakter yang baik maka akan sia-sia. Gitu. Jadi kita memiliki karakter yang baik, nilai evaluasi itu nanti akan mengikuti. Gitu. Karena kita kalau punya tanggung jawab berarti kita harus belajar. Gitu, seperti itu. Jadi tekankan dulu, nanti nilai evaluasi gitu, nilai yang berbentuk evaluasi itu akan mengikuti kalau kita sudah memiliki karakter-karakter yang baik tersebut gitu. Oke, sungguh luar biasa Bu Eva. Kalau boleh diacungkan 4 jempol saya diacungkan Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Memang sebuah apa ya, dilematis, terus sebuah memang permasalahan ini dihadapi kita ya setiap hari, setiap detik, mungkin setiap waktu. Tapi saya garis bawahi bahwa memang nilai bagus tidak ada apa-apanya ketika karakter mode tersebut kurang gitu kan, kurang bisa diefektifkan. Tapi sebaliknya ketika ada anak yang biasa saja kan, nilai pembelajarannya biasa, akademiknya biasa, tapi ketika dia karakternya bagus, sopan santun, itu memang memberikan nilai plus ya. Nilai plus. Malahan mungkin lebih ini ya, kalau dalam istilah itu kan adab lebih tinggi ya derajatnya dari ilmu pengetahuan itu. Nah, memang tapi untuk Bu Eva sendiri tadi saya tertarik bahwa memang di kelasnya memang ada non muslim ya. Jadi memang ada non muslim satu. Jadi sangat saya memberikan ini mungkinnya bersama-sama kita harus pandai-pandai, karena memang ketika kita sedang asik itu kan kadang ya pernah mengalami juga saya, memang harus, karena tadi makanya berakhlak mulia juga bukan hanya untuk orang-orang kita sebagai muslim, tapi untuk non muslim juga harus memang, kok saya mah misalkan ya, makanya harus ada ini ya, harus ada batasan, dan memang kata-katalah itu yang bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Sangat dan satu lagi sekali. Pak Dodi ya, pelajaran bagi saya gitu ya, dengan menemukan hal ini, ternyata gitu masalah itu tidak hanya terjadi dengan anak-anak yang mungkin prestasinya itu di bawah gitu. Malah saya menemukan gitu masalah seperti ini tuh pada anak yang memang ternyata yang berprestasi gitu. Kadang kan guru ya selalu melihat bahwa masalah itu ketika menemukan anak yang memang malas belajar gitu ya, yang mempunyai prestasinya yang kurang. Nah, ternyata dengan ini mata saya tuh jadi lebih terbuka bahwa memang semua anak itu perlu dirangkul gitu, perlu diobservasi gitu, perlu diketahui latar belakangnya, karena ternyata anak itu memang mempunyai masalah masing-masing gitu di sekolah. Betul sekali. Memang ketika kita lihat yang berprestasi ya, di atas rata-rata di murid kita, mungkin menurut saya mungkin jauh lebih menantang ya, karena memang ketika anak yang di bawah rata-rata kita bisa memberikan motivasinya pun mereka bisa mengikuti. Tapi yang
mereka yang di atas rata-rata biasanya akan berpikir kritis dan balik Iya, balik betul. Balik memberikan bertanya, iya, balik balik bertanya bertanya, dan memberikan berargumen, iya, karena pernyataan, memiliki argumen, iya, betul. dan mereka saya yakin sudah bisa berargumen sendiri ya, dan itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita simpulkan bersama-sama bahwa memang tantangan untuk siswa yang berprestasi mungkin harus apa ya. Tapi nanti kalaupun berhasil, imbasnya kan akan sangat berpengaruh ya, karena memang Betul. akan membantu kita, membantu dalam pembelajaran, membantu dalam penyampaian pesan moral kepada siswa-siswa yang wah hebat sekali nih Bu Epa. Ini memang apa namanya kita sebagai pendidik harus bertanggung jawab memberikan teladan ya, terutama Bu Epa. Saya Betul, juga iya. sama, mungkin kita bersama-sama memberikan teladan, bersama-sama memberikan apa yang terbaik untuk anak itu kan mungkin kita anggap sebagai anak sendiri ya kalau di sekolah. Betul. Jadi kalau istilah Sunda nama dina anak nenek ya, disuhun dina emun-emunan. Iya. Saya yakin Bu Epa lebih paham, lebih keibuan mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Epa untuk waktunya. Ya, Aduh, sama-sama Pak Dudi. sebetulnya Terima masih kasih pengen juga sekali bisa sharing ya, bisa berbincang ngobrol. karena memang waktu kita juga terbatas waktu, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini mungkin memberikan pencerahan untuk saya sendiri dan untuk Bu Epa gitu kan bersama-sama. Terima kasih Bu Epa sekali lagi, selamat melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.